tapi juga yang tidak kalah penting ikhtiar apa? Langit. Apa A nitip aja, 3S aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda. Ya. Bunda. Ya. Apa kabar semua, sehat? Mudah-mudahan ya Bunda yang ada di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, hari ini tema ngaji kita adalah hariku cerah, jiwaku gelap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan cahaya untuk hatimu yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Allah mengampunimu, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mau tanya, boleh apa boleh? Ada nggak di antara Bunda yang pernah gelisah dalam hidup? Ada. Yang mana orangnya? Ada nggak di antara Bunda yang pernah ngerasa kecewa dengan hidup? Ada. Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Ahilman, yang namanya manusia itu punya hati. Punya apa? Hati itu sifatnya mudah terbolak-balik. Kadang bahagia, kadang sedih, betul? Kadang kecewa, kadang nerima, betul? Kadang lapang, kadang sempit, betul? Itu namanya hati. Nah, sekarang gimana caranya agar semua rasa di hati ini tetap diarahkan pada rasa yang sesuai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya, kalau ada orang yang hatinya hampa, kalau ada orang yang hatinya sedih, gelisah, kecewa berlebihan, mohon maaf, boleh jadi yang bermasalah bukan hatinya, tapi yang bermasalah iman dan ketakwaannya kepada Allah. Betul apa betul? Apa ciri orang yang kurang iman? 3 saja. 1, sering gelisah dengan yang sudah terjadi. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orang? 2, orang yang kurang iman sering khawatir dengan yang belum terjadi. Ada? Dan yang ketiga, orang yang kurang iman sering merasa capek, lelah dengan yang sedang dijalani. Makanya mohon maaf, kadang yang capek bukan badannya, tapi yang capek hatinya. Iya kan? Bunda di rumah tangga sering begitu kan?
sebenarnya bunda teh kuat fisik mah, tapi hati tersiksa. Tapi kadang hati ngerasa ada yang bikin hampa dan kecewa. Ada yang begitu? Maka caranya yang harus ditingkatkan adalah iman dan takwanya, karena Allah akan memberikan cahaya ke dalam hati seseorang ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jalan dakwah BTV jadi jalan kebaikan yang mengundang cahaya Allah untuk hati kita, sehingga melalui tayangan ini hati kita tidak lagi hampa dan kecewa, insya Allah. Baik, tepuk tangan untuk Ahilman, Ibu. Jadi untuk bisa mendapatkan cahaya dalam hati kita adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman ya kepada Allah dan Rasulnya. Oke, sekarang berikan kesempatan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada mau saya. Ya, ibu mau, ya silakan Bu. Ya, silakan bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Ibu Ratna Dewi dari Majelis Taklim Ratu Aisyah, Kabupaten Pandeglang, Banten. Masya Allah, Pandeglang, Banten. Tepuk tangan dong. Izin saya bertanya, Ya, AA. silakan. Dan saya izinkan tadi Bu. Iya. Jadi ini bukan tentang saya, tapi tentang kerabat saya. Kerabat. Jadi ada gadis yang sudah berusia 26 tahun, kerjanya mapan, kehidupannya layak. Wow. Orang tuanya juga sudah bekerja, maksudnya orang tuanya bekerja sudah layak juga. Kegiatan traveling, jalan-jalan, karirnya bagus, tapi sayang sampai saat ini beliau belum mendapatkan jodoh. Kaget saya. Sampai saat ini belum dapat jodoh. Iya. Kagetnya semua. Iya. Kaget. Terus. Padahal semuanya baik ya Bu ya. Iya. Baik kan? Jadi untuk Cantik pula. Cantik. Aduh. Iya. Kenapa gak dibawa kemari Bu? Iya. Jadi sudah mapan, sudah karirnya juga bagus. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, adakah trik khusus untuk bisa mendapatkan jodoh dengan yang bagus? Apa saja doanya supaya jodoh cepat datang ke beliau? Itu saja AA. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana A? Ya, silakan. Dijawab pertanyaannya. baik. Cantik, mapan, tapi belum menikah. Kok juga gitu sih kapan? Tadi ke bawah. Silakan. Bunda. Iya. Jodoh itu dicari dan dinanti. Betul? Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Tapi pada akhirnya yang menentukan jodoh itu siapa? Allah. Maka poinnya, dalam proses mendapatkan jodoh terbaik, libatkan Allah. Karena mohon maaf, ada orang yang kenalnya lama nggak jadi jodoh, ada tidak? Ada yang kenalnya bentar jadi jodoh, ada? Berarti jodoh itu di atas ketentuan siapa? Allah. Maka untuk mendapatkan jodoh, libatkan Allah agar kita bisa mendapatkan jodoh terbaik sesuai dengan maunya Allah. 2. Apa amalannya? Tentu ada ikhtiar. Ikhtiarnya 2. 1 ikhtiar bumi, 2 ikhtiar langit. 1 ikhtiar bumi, gimana caranya? Ta'aruf, iya kan? Kenalan, boleh nggak? Sosialisasi. Boleh. Buka hati, ketemu dengan teman, bikin relasi yang makin luas, boleh tidak? Makanya izin ya. Kadang dalam hidup teh kita jangan, kalau kata orang Sunda mah, keeman. Keeman tuh diem aja terus di rumah.
Makanya berangkat ngaji, iya kan? Kali aja pas ngaji ketemu MC yang iya kan? Jadi ikhtiar bumi. Sok buka hati, buka diri. Kalau ketemu teman, kamu boleh nggak kenalin aku sama teman kamu? Boleh nggak? Antar orang tua saling mengenalkan, boleh tidak? Boleh. Ikhtiar bumi. Tapi juga yang tidak kalah penting ikhtiar apa? Langit. Apa A nitip aja, 3S aja. S yang pertama sholat. Perbaiki sholat kita, maka Allah perbaiki hidup kita. 2, sedekah. Apa? Sedekah. Boleh pancing rezeki kita dengan apa? Sedekah. Dan yang ketiga silaturahmi. Apa? Silaturahmi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Percayalah, apalagi mapan, cantik dan seterusnya, hanya mungkin jodohnya bukan gak ada tapi belum datang. Atau biasanya karena masih menargetkan sesuatu yang lebih tinggi, milih-milih, selektif, sehingga dia merasa, atau kan juga laki-laki juga mikir ya Bu ya, ketemu perempuan udah mapan, cantik, kaya, punya segalanya, takut. Laki-laki takut, minder. Iya pasti kan minder. Gue siapa? Nggak jadi deh. Iya kan nggak jadi kan? Iya. Kecuali dia lebih tinggi daripada si cewek yang udah deketin. Cuman kan susah ya. Sekarang nyari laki-laki yang udah mapan, keren, ganteng, kasep, pinter. Ada sih yang udah nikah biasanya. Ada. Biasanya kan. Ya makanya jangan pernah melihat orang sebelum menikah. Boleh jadi suksesnya itu setelah menikah. Karena biasanya beda istri itu bawa rezekinya masing-masing. Betul? Nah. Iya benar. Karena masing-masing istri itu bawa rezeki. Bukan maksudnya masing-masing istri 2, 3, 4. Bukan. Oh, saya pikir masing-masing istri banyak bawa rezeki berarti pakai banyak istri pakai banyak rezeki. Bukan. Jadi masing-masing kita tergantung pasangan kita masing-masing. Jadi istri each other ya. Yes. Satu sama lain, istri satu sama lain. Beda gitu. ya. Okay. Iya. Dan belum tentu dengan yang lain. Makanya percaya aja, an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki. Tepuk tangan dong buat bunda yang bertanya. Jadi emang bener ya, banyak yang bilang semakin tinggi strata sosial seorang wanita, status sosialnya semakin tinggi, itu semakin sulit jodoh kayaknya. Iya. Tadi ternyata setelah dianalisa begitu ya, oleh Ahilman. Makanya diperbanyak 3S, sholat, sedekah, dan silaturahmi. Untuk urusan langit dan urusan buminya adalah itu tadi, buka hati, kemudian bergaul ya kan. Oke, dan